Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu kalian kembali di channel Timur Andi Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini Bapak akan mengajak kalian belajar bersama lagi dari rumah saja di channel Timur Andi Channel. Adapun materi pembelajaran hari ini adalah tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Dan pembelajaran 1. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sudahkah kalian menyiapkan buku catatan dan alat tulis? Apabila sudah, perhatikan, catat, dan pelajari materi yang Bapak berikan hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan bimbingan guru melalui daring, peserta didik dapat menentukan isi atau makna dan amanat pantun dengan benar. Yang kedua, dengan bimbingan guru melalui daring, peserta didik dapat menjelaskan gangguan kesehatan pada peredaran darah dengan benar. Sudah siap anak-anak untuk belajar? Mari kita masuk ke pembelajaran pertama. KD 3.6 Bahasa Indonesia dengan materi isi atau makna dan amanat pantun. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Isi atau makna pantunnya apa, Pak? Isi atau makna pantunnya adalah jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Jadi amanat pantunnya apa, Pak? Amanatnya adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Mari kita ulang lagi pantun yang diberikan oleh Bapak Guru tadi, ya. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Maka isi dan maknanya adalah jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Sedangkan amanatnya, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Paham sampai di sini anak-anak? Apabila sudah paham, Bapak akan memberikan kuis buat kalian semua, ya. Kuisnya adalah mencari isi atau makna dan amanat pantun. Beli pisang 1 tandan, pisang ditaruh di atas bangku. Ayo kawan gerakkan badan, supaya badan tidak kaku. Pertanyaannya, apa isi atau makna pantun tersebut? Pertanyaan kedua, apa amanat pantun tersebut? Nanti kalian isi di buku tulis. Kemudian setelah mengisi, kalian foto kirim ke Google Classroom.
Baiklah anak-anak, kita masuk ke pembelajaran yang kedua. KD 3.4 Ilmu Pengetahuan Alam. Hai anak-anak, kita belajar gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Apa saja? Yang pertama ada jantung koroner, yang kedua hipertensi, yang ketiga hipotensi. Hipertensi itu darah naik, hipotensi darah menurun. Dan yang keempat adalah varises. Ya, mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah jantung koroner. Apa sih jantung koroner itu? Ya, jantung koroner adalah ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat seperti lemak dan zat kapur. Penyumbatan menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat. Nah, apa sih gejalanya? Biasanya sesak napas, nyeri bagian tertentu, dan cepat lelah. Oke, kita lihat penampakan jantungnya. Yang pertama adalah terjadi penyumbatan di pembuluh darahnya 30%, belum merasakan apa-apa. Kemudian mulai ada penebalan 50%, semakin menebal dan menyempit 90%, dan akhirnya tertutup hampir 99% yang menyebabkan orang penyakit jantung. Baiklah, yang kedua adalah hipertensi. Hipertensi merupakan tekanan darah tinggi, ya. Jadi nama tekanan darah tinggi itu disebut dengan hipertensi. Apa sih hipertensi itu? Hipertensi adalah meningkatnya tekanan darah di dalam pembuluh arteri. Hipertensi terjadi apabila tekanan darah mencapai 120/80 mmHg. Angka 120 merupakan tekanan darah saat jantung berkontraksi. Sedangkan angka 80 merupakan tekanan darah saat jantung berelaksasi. Apa penyebabnya? Usia lanjut, gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga, dan stres. Baik, kita lihat penampakan hipertensi, ya. Alat yang dipakai untuk mengukur hipertensi adalah sphygmomanometer, ya. Yang alat keduanya adalah stetoskop. Ya, kita lihat dalam alat, ya. Di dalam alat terdapat cairan yang disebut dengan cairan merkuri. Merkuri menentukan tekanan diastolik dan tekanan sistolik. Tekanan diastolik adalah tekanan ketika berelaksasi, sedangkan tekanan sistolik adalah tekanan ketika berkontraksi. Nah, dari situ ketahuan pasien menderita hipertensi atau tidak, ya. Kemudian pergelangan getah yang boleh dikembungkan. Lanjut, hipotensi merupakan tekanan darah rendah, ya. Apa sih hipotensi itu? Hipotensi adalah menurunnya tekanan darah di dalam pembuluh arteri. Hipotensi terjadi apabila tekanan darah mencapai 90/60 mmHg. Nah, angka 90 merupakan tekanan darah saat jantung berkontraksi. Sedangkan angka 60 merupakan tekanan darah saat jantung berelaksasi. Apa penyebabnya? Faktor usia, kondisi cuaca, dan efek samping obat-obatan, ya. Perlu diingat, tekanan darah rendah dapat menyebabkan pusing dan pingsan. Kondisi ini dipicu oleh kurangnya aliran darah menuju ke otak, ya. Oke, selanjutnya kita belajar varises. Apa sih varises itu? Oke, tanda-tanda varises adalah munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan, ya.
Yang kedua, benjolan itu berupa seperti cacing. Penyebabnya apa? Gangguan atau hambatan dalam pembuluh vena. Dan gejalanya bagaimana? Biasanya pegal-pegal, rasa panas dan perih serta lelah di tungkai. Penyebabnya faktor keturunan, terlalu lama berdiri dan duduk bersila, ya. Jadi kalau kita terlalu lama berdiri atau terlalu lama duduk bersila, biasanya bisa terjadi varises, ya. Varises atau varikositis, gangguan yang terjadi ketika pembuluh darah vena membesar, melebar, dan terdapat penumpukan darah. Kita lihat penampakannya, biasanya ada di belakang paha, dekat dengan siku-siku lutut. Ada apa kakak? Kakak kurang sehat ya? Iya nih, kakiku pegal-pegal, rasanya panas dan perih sekali. Tungkaiku lemas. Aha, kata Pak Guru itu gejala varises. Terima kasih anak-anak. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tekan lonceng di YouTube Timur Andi Channel. Bapak tutup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.